Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Selawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita sekalian, Nabi yang mulia, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan subuh hari ini kita menjelang akhir-akhir Ramadan, sudah mau masuk finish ya, alias sudah mau selesai. Mudah-mudahan kita terus diberikan keistiqomahan, karena istiqomah ini yang nantinya bermanfaat untuk kita semuanya. Sebab amal itu dilihat dari akhir, dan kalau kita itu istiqomah berarti kita mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam perkataan para ulama mereka katakan seperti Ibnu Taimiyah, wa annal karamata luzumul istiqomah. Yang namanya karomah itu dari terus menerusnya kita istiqomah. Istiqomah itu artinya kita terus berada di jalan yang lurus. Ibadahnya ajak dijaga dan tetap terus ada, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Karena biasanya kita semuanya itu semangatnya cuma di bulan Ramadan. Mbak Ramadan blas nggak ada semangat-semangatnya. Nah, bagaimana kita bisa semangat nanti setelah Ramadan? Ada beberapa kiat berikut ini yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, banyak berdoa. Minta kepada Allah keistiqomahan. Ada doa yang sering Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Kula tuntun ji. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Lihat artinya, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ada cerita berikut ini dari istri Nabi SAW, Ummu Salamah. Beliau ditanya, ya ummal mu'minin, makana aktsaru du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indak. Wahai ummul mu'minin, yaitu wahai Ummu Salamah, apa doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berada di sisimu? Ummu Salamah menjawab, kana aktsaru du'aihi ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Yang sering dibaca oleh Nabi SAW, kata Ummu Salamah, adalah ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ummu Salamah pernah bertanya lagi pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mali aksari du'aika ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Rasulullah, kenapa engkau lebih sering berdoa dengan doa ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik? Nabi SAW itu memberikan jawaban kepada Ummu Salamah, ya Umma Salamata, innahu laysa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illahi, faman syaa aqama wa man syaa azagha. Wahai Ummu Salamah,
Yang namanya hati manusia itu selalu berada di antara jari jemari Allah. Berarti atas kuasa Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki maka Allah akan berikan keteguhan dalam iman. Siapa saja yang dikehendaki Allah pun bisa menyesatkannya. Setelah itu Mu'adz yang meriwayatkan hadis ini membacakan ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Berarti kesimpulannya agar bisa istiqomah kita perbanyak apa? Doa. Seperti doa tadi. Dan pelajarannya dari sini adalah hati itu kadang nanti beriman, kadang imannya itu turun. Bisa naik, bisa munggah, bisa medun. Ada yang naiknya naik sekali, terus anjlok sekali itu. Sifat iman tuh kayak gitu, berbolak-balik. Sekarang beriman, belum tentu bisa beriman lagi besok. Oh, sekarang rajin sholat, wah belum tentu nanti besok-besoknya rajin lagi. Mbuh iki bar Ramadan iki kepiye jamaah duren iki lho. Nggak ada jaminan. Iya, nggak ada jaminan istiqomah. Kalau jaminan asuransi BPJS ada. Jaminan bantuan ada. Oh, jaminan iman mboten wonten, Pak. Cuma perkuat doa terus. Doanya ditambah, ya Allah, mungkin kalau istiqomah, diberi husnul khotimah gitu. Nah, terus usaha doa terus mboten. Ada usaha, tapi di sini yang penting pertama kita perbanyak doa. Terus nomor kali untuk istiqomah adalah mesti ikhlas dalam ibadah. Ikhlas itu masalah hati. Kita nggak tahu siapa yang ikhlas, siapa yang nggak ikhlas, siapa yang hatinya itu lurus, niatannya memang cari ridhonya Allah, dengan orang yang gak ikhlas itu. Nah, ini karena ini perkara hati. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niat dan setiap orang akan mendapatkan apa? Apa yang ia niatkan. Lawan dari ikhlas itu berbuat syirik. Bisa jadi bentuknya cari pujian, cari sanjungan, pingin didengar orang, pingin ada yang puji dulu baru dia beramal. Ini namanya riya. Itu jenenge apa? Riya. Kemudian bisa jadi dia beramal cuma cari dunia saja. Ada yang sholat cuma perkara dunia saja dia pentingkan. Ada yang baca Al-Quran cuma perkara dunia saja. Yang jelas kalau kita berbuat syirik, amalannya tidak ikhlas karena Allah, amalan itu jadi terhapus. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Ya, tentang bahaya tidak ikhlas, ini Allah katakan, jika kamu berbuat syirik, maka hapuslah amal-amalmu. Jika kamu berbuat syirik, maka hapuslah apa? Amal-amalmu. Maka akibat dari kita tidak ikhlas adalah amal kita terhapus. Berarti nggak dapat ganjaran, nggak dapat pahala. Karena yang dia cari bukan ridha Allah. Namun kalau kita ikhlas, pahalanya dapat, terus amalan kita itu lebih langgeng, lebih ajeb. Tetap ada terus. Alasan pertama, min sawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Kaidah para ulama, balasan saking kebaikan itu lanjut lagi dengan kebaikan. Berarti kalau amalannya ikhlas, lanjut lagi dengan amalan yang ikhlas pula. Lanjut amalannya. Berarti kalau di bulan Ramadan sholatnya ikhlas, puasanya ikhlas, biasanya setelah Ramadan itu lanjut.
Sama juga kalau orang itu ngajine ikhlas, Ramadan juga tetap lanjut. Yang nggak ikhlas, amalannya nggak lanjut. Makanya kadang kita sholatnya bolong-bolong loh itu. Wonten tak? Ya saat ini ya sholat mau subuh. Ya, bulan Ramadan, Ramadan, mbah gue loh. Nanti alasannya, wah sibuk Pak Ustadz kalau ngarit, wah sibuk Pak Ustadz, wah aku arah golek pakan saiki sapiku urung dene pakan ngelih sapiku. Nah, akhirnya mikir sapi terus, yang penting sapine urip. Sing duwe sapi ora salat, ora masalah. Mikirnya dunia terus soalnya. Beda kalau orang itu ibadahnya ikhlas karena Allah. Makanya para ulama katakan maka nadillahi ya boko. Segala sesuatu yang didasari ikhlas karena Allah, amalannya itu lebih langgeng, lebih ajak, terus istiqomah karena jaga keikhlasan. Juga nanti manfaatnya besok ketika kita di alam kubur. Besok semuanya masuk alam kubur lah. Mau langsung surga gitu enggak, alam kubur dulu. Masuk alam kubur. Ketika kita masuk dalam kubur ditanya 3 pertanyaan. Sapa Rabbmu? Sapa nabimu? Apa agamamu? Coba apa pertanyaan tadi? Sapa Rabbmu? Apa jawabannya? Allah. Terus sapa nabimu? Wih, pinter ya. Apa agamamu? Nah, di masjid sini iso jawab. Besok pas di alam kubur nggak ada jaminan lagi, itu nggak ada pakai jaminan asuransi, nggak ada pakai jaminan BPJS, wah itu nggak bisa itu. Jaminan yang bisa jawab ini adalah orang-orang yang ikhlas, imannya benar. Memang kalau beramal itu ikhlas karena Allah. Ketika dia di alam kubur dikuatkan. Ketika malaikat nanya, dia bisa menjawab dengan mudah. Nggak perlu latihan. Nggak perlu juga dibimbing Mbah Rois nanti kalau pas dikubur. Kalau ditanya nanti sapa Rabbmu, jawabannya Allah. Sapa nabimu? Muhammad. Apa agamamu? Islam. Boten. Itu nggak pakai latihan, nggak pakai diulang, nggak. Itu masalahnya cuma kokohnya iman. Berarti imannya makin kuat, makin ikhlas, makin mudah jawab pertanyaan apa? Kubur. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa yudillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh. Artinya mudah, kuat, bisa menjawab pertanyaan kubur. Itu di antara maknanya. Allah meneguhkan dia di dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan Allah itu menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Allah itu kehendaki. Berarti niatannya harus diperbaiki. Kita mesti ikhlas agar nanti pengaruhnya ketika di alam kubur kita mudah jawab pertanyaan kubur. Sebenarnya dalam hadis Al-Bara' bin Azib juga cerita yang sama. Jika muslim itu ditanya di dalam kubur, berarti nanti ada pertanyaan dalam kubur. Ia akan berikrar bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Inilah yang dimaksud dengan Ibrahim ayat 27 tadi. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka di antara maksudnya orang-orang beriman akan mudah menjawab pertanyaan kubur. Tadi pertanyaannya apa? Sapa Rabbmu, sapa nabimu, apa agamamu. Kalau kita itu selalu ikhlas, amalannya dijaga terus, mudah jawab pertanyaan kubur. Itu tanpa perlu latihan, Ji. Ya, sekarang nggak perlu latihan. Wah, aku iso jawab ora yo iki ya, enggak.
Yang penting imannya benar ya. Iman benar itu kalau dibimbing, dibina ketika ngaji. Nah, itu nanti akan mudah menjawab pertanyaan kubur besok. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita terus diberikan istiqomah sampai akhir hayat. Baik, wonten pertanyaan? Ji. Apakah kalau biarpun niat kita ikhlas, terus kita jarang sholat, sedekah kita akan diterima? Sedekahnya ikhlas, namun jarang sholat, berarti dosa. Jarang sholat toh? Dosa. Sedekah baru bermanfaat kalau orangnya itu muslim yang benar. Biar sedekahnya manfaat, maka sholatnya juga harus rutin, harus tertib 5 waktu. Itu catatannya. Ada lagi? Ketika sholat berjamaah. Kepengen lebih lama untuk baca Quran ketika sholat, tapi belum apa. Terus? Apakah bisa menggunakan Quran di depannya? Bisa. Ataupun HP bahkan? Bisa. Boleh. Bisa. Yang penting lancar bacanya. Engkau kalau mocone iki apa ya iki ya, nanti tambah suwe meneh. Nah, terus Yang kedua, kembali ke sholat jamaah. Jelas ya, ini jujur saya. Sana imam keras. Sini pelan. Ketika khususnya Pakmu itu keras sekali. Itu kalau sana wabelin, sini belum. Kemudian jamaah sini amin. Ini bagaimana? Kalah semangatnya. Soalnya kalah suara. Nanti saya beri masukan nanti itu. Pakai sound dalam aja. Dan sering kan, ketika salam juga. Ya, Iki urung sana sini belum salam. salam sana sudah salam. Kemudian jamaah itu mengikuti sana. Ya. Ini yang perlu mohon nanti bagaimana solusinya. Jadi nanti tak beri masukan. Makasih. Ada lagi? Ji. Menjalankan sholat jamaah akam. Berdirinya itu bisa ketiduran harus juga. Sholat bisa ketiduran kudu tidak. Pas sholat tarawih. Terus ketiduran pas berdiri. Terus lanjut mboten niku atau memang belas nggak bisa lanjut sholat? Imamnya rukuk melu rukuk. Tapi pas berdiri ngantuk. Sah. Kalau imamnya baca surat atau membaca itu mengikuti boleh enggak? Atau cukup diam? Cukup diam semua Bu. Kecuali Al-Fatihah. Hah? Oh iya wis melu wae ora apa-apa wis. Ya. Tapi kalau ngantuknya pas berdiri tapi masih bisa lanjut toh? Sempat tetap bisa ketidur. Pokoknya kalau masih bisa lanjut sholatnya tetap sah. Ada lagi? Wonten malih? Pun? Baik, mudah-mudahan ketemu lagi bar Ramadan. Iya kan ketemu terus aku warga kene kok. Saya lungo gitu loh. Baik, demikian kita cukupkan. Mudah-mudahan istiqomah terus di bulan Ramadan maupun bar Ramadan. Mugi-mugi amalan puasa, amalan sholat tarawih, amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.